Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Teolus Dirgan, C1 Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai analisis tujuan dari filsafat di Indonesia. Jadi ada beberapa yang dibahas dalam analisis tujuan filsafat Indonesia itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan makna hidup dalam filsafat, yaitu melibatkan refleksi mendalam tentang tujuan dan eksistensi dalam nilai-nilai yang mendasar dalam keberadaan manusia. Contohnya pemikiran serta eksistensi yang mendekatkan pada kebebasan individu untuk membuat arti hidupnya sendiri tanpa mengikuti tanpa mengikuti kontroversi sosial dan atau agama lain. Jadi dalam hal ini, dalam konteks pencarian makna hidup dalam hal ini adalah bagaimana seorang itu harus mampu menentukan jati dirinya tanpa melalui kontroversi orang lain atau lingkungan sosial lain yang berkaitan dengan kemampuan individunya. Terus yang dibahas dalam berikut adalah pembangunan karakter moral. Jadi filsafat seringkali menyoroti pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan manusia. Jadi ada konsep ini seperti yang dipolitismekan, yaitu memaksimalkan kebebasan atau kebahagiaan atau etika, teknologi atau kewajiban moral. Jadi itu membangun individu dalam pembentukan karakternya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan pengetahuan. Jadi dalam filsafat yaitu membahas mengenai bagaimana cara mengeksplorasi sifat pengetahuan dan cara manusia memperolehnya. Jadi misalnya dalam ilmu filsafat itu membahas mengenai epistemologis, yaitu mempelajari pengetahuan dan meneliti pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Artinya kita sendirilah yang akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan diri kita dengan cara kita sendiri. Hal yang berikut adalah pengembangan budaya. Jadi dalam filsafat yaitu membantu memperkaya budaya dengan mengeksploitasi ide-ide baru atau kemampuan dalam menganalisa sebuah pandangan yang berdasarkan dari dirinya. Lalu yang berikut adalah kontribusi terhadap pembangunan dan masyarakat Indonesia, kontribusi pembangunan masyarakat dan bernegara. Jadi dalam filsafat adalah bagaimana cara memberikan pandangan kritis terhadap struktur sosial, politik, serta dalam filsafat serta mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan negara. Misalnya sebagai contoh, pemikiran politik seperti Pancasila di Indonesia menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Saya ulangi dalam filsafat itu ada beberapa yang menjadi dasar untuk dipahami. Jadi ada poin yang pertama itu pencarian makna hidup, pembangunan karakter, penguasaan pengetahuan, dan pembangunan budaya, dan yang terakhir adalah bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Sekian penjelasan singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang.